Halo semua, perkenalkan nama saya Kartika Mariwati. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa soal matematika tentang turunan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, di sini pertanyaan, tentukan gambar dan nilai tengah dari fx sama dengan 5 dikurang 12 ditambah 3x kuadrat dengan diketahui 1,3 titik x. Jadi kita menggunakan cara f aksen c sama dengan f b dikurang f a per b dikurang a. Untuk mengetahui b dan a ini kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kita cari f, kita pakai yang ketiga. Jadi kita masukin ke persamaan ini, jadinya 5 dikurang 12 x ditambah 3x2 sama dengan 5 dikurang 12 dalam kurung 3 ditambah 3 kuadrat. Sama dengan kita dapatkan hasil 5 dikurang 36 ditambah 27. Kita kurangkan hasilnya negatif 4. Kita sudah dapat. Lalu kita cari ke yang angka 1. 1 sama dengan 5 dikurang 12 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 kuadrat sama dengan 5 dikurang 12 ditambah 3, hasilnya negatif 4. Lalu kemudian di sini diketahui bahwa 1 ini adalah A dan 3 ini adalah B. Kemudian kita masukkan. F 3 dikurang F 1 per 3 dikurang 1. Jadi sama dengan negatif 4 dikurang negatif 4 per, ini tadi salah, B nya itu harusnya dia negatif 4 dan ini juga negatif 4. Menjadi negatif 4 ditambah 4 sama dengan negatif 4 jadi plus 4 plus per negatif 4 tambah 4. Jika kita jumlahkan maka hasilnya kita dapatkan 0. Kemudian kita masukkan 0 ini ke persamaan ini. Ke persamaan 5 dikurang 12 x ditambah 3 x kuadrat. F 0 sama dengan 5 dikurang 12 x ditambah 3x kuadrat sama dengan 5 dikurang 12 dalam kurung 0 ditambah 3 0 kuadrat. Kemudian kita dapatkan 5 dikurang, jika dikali dengan 0 maka hasilnya akan 0, tetap 0. Maka hasilnya itu adalah 5. Kemudian kita turunkan. Persamaan ini kita turunkan menjadi negatif 12 tambah 6x. Ini sama dengan 0. Negatif 12 ditambah 6x. Supaya kita bisa
kerjakan ini, maka kita misalkan dengan ini dengan sama dengan 0. Jadi 6x kita pindah ke sebelah kiri, jadi 6x sama dengan negatif 12. Kemudian x sama dengan negatif 12 per negatif 6. Kita dapatkan 2. Nah, dari sini kita bisa dapatkan titiknya, yaitu 0,2. Kemudian kita buat grafiknya. Lima, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dapatkan titiknya itu di titik 4 dan di titik 2. Maka nanti kita dapatkan garisnya akan berbentuk seperti ini, dan ini adalah garis singgungnya, dan ini adalah titik potongnya. Maka kita dapatkan grafik dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang petani memiliki bahan untuk membuat pagar sepanjang 80 meter. Dia berencana membuat kandang berbentuk persegi panjang di samping lumbung dengan panjang lumbung 100 meter. Tentukan ukuran pagar agar luas kandang maksimal. Jadi di sini seorang petani ingin membuat sebuah kandang dengan bentuk persegi panjang. Namun dia hanya memiliki bahan untuk membuat pagar itu sepanjang 80 meter, dan dia ingin membuat kandang itu di samping lumbung dan panjang lumbung itu sekitar 100 meter. Lalu yang ditanyakan, tentukan ukuran pagar agar luas kandang menjadi maksimal. Jadi kita tentukan ukuran pagar supaya luas kandang itu menjadi maksimal. Di sini yang pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui itu. Yang diketahui itu adalah panjang kandang. Kita misalkan dengan X. Kemudian lebar kandang kita misalkan dengan Y. Kemudian di situ ada tertulis bahwa pagar dengan panjang 80 meter. 80 meter sama dengan di samping lumbung panjangnya 100 meter. Jadi 100 meter ini dalam kurung panjang lumbung. Kemudian lebarnya itu kita 1. Lebarnya itu 1. Lebar lumbung. Kemudian 80 sama dengan 100. Panjang lumbung ini kita misalkan dengan 100 Y ditambah dengan 1 lebar lumbung ini kita misalkan dengan X. Kemudian 100 ini kita pindahkan ke kiri. 100Y sama dengan
80 ditambah X. Kemudian Y sama dengan 80 per 100 ditambah 1 per 100 X, karena X ini bisa kita jadikan 1, atau 80 ditambah 1 per 100. Kemudian yang ditanya di sini diketahui itu sebuah kandang ini berbentuk persegi panjang. Jika kita untuk mencari luas, kita menggunakan rumus luas persegi panjang LP sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti X ditambah Y. X dikali Y, X dikali Y ini X dikali Y sama dengan X dikali 80 per 100 ditambah 1 per 100 X. Kita kurung. Kemudian sama dengan kita kalikan ke dalam, X ini kita kalikan ke dalam ini, kemudian jadilah 80 per 100 X per 100 X ditambah 1 per 100 X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena di sini X dikali dengan X jadinya X kuadrat. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai maksimal jika diturunkan sama dengan 0. Maka 80X per 100 ditambah 1 per 100 X kuadrat kita jadikan sama dengan 0. Nah, kemudian kita hilangkan X-nya, XI yang di 80 per 100 ini. Jadinya 80 per 100 ditambah 1 per 100 X sama dengan 0. Kemudian yang 80 per 100 ini kita pindahkan ke yang 0. 80 per 100 ini kita pindahkan ke 0. Jadi di sini 2X per 100 sama dengan negatif 80 per 100. Kenapa di sini jadi 2X? Karena ini kita kalikan 2 supaya dia bisa menghabiskan ini. Jadi X sama dengan negatif 80 per 100 dikali 100 per 2. Kenapa dia jadi 100 per 2? Karena kan dia ini kan pembagian. Jadi kalau dia dipindah ke kiri dan diubah menjadi perkalian, kalau pembagian cara penyelesaiannya dengan perkalian, maka untuk menyelesaikannya kita harus balik yang 100 ini menjadi di atas dan 2 ini menjadi di bawah seperti ini. Kemudian X sama dengan negatif 80 per 2 sama dengan negatif 40. Dapat dari mana negatif 80 per 2? Negatif 80 per 2 dari negatif 80 dikali 100
yang di bawah 100 dikali 2, nanti hasilnya 800, negatif 800 dibagi 200, maka hasilnya 80/2. Maka kita dapatkan X itu sama dengan negatif 40. Kemudian kita cari Y sama dengan 80/100 ditambah 1/100 X. Kita menggunakan yang ini, persamaan yang ini. Kemudian sama dengan 80/100 ditambah 1/100. Di sini ada X. X-nya sudah diketahui tadi dapat negatif 40. Berarti dikurang 40. Sama dengan 80/100 ditambah dengan, ini kita kalikan ke dalam saja, negatif 40 kita kali ke 1 ini, jadinya negatif 40/100. Kita kurung. K sama dengan, kita tambahkan karena kan penyebutnya sudah sama, jadi kita tambahkan hasilnya itu 40/100. Nah, untuk menyederhanakan dengan cara yang paling sederhana, kita coret aja yang 0 dengan 0. Maka 4/10. Ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, maka hasilnya 2/5. Kemudian yang ditanya tadi kan luas kandang maksimal, maka LK, luas kandang maksimalnya itu X dikali Y sama dengan, tadi X kita dapatkan itu negatif 40, dikali dengan Y-nya kita dapat 2/5. Jadi kita dapatkan itu negatif 16. Maka agar luas kandang itu menjadi maksimal, kita dapatkan itu negatif 16. Nomor 3. Tentukan turunan kedua dengan dalam kurung 2 jika diketahui fx sama dengan S 1 dikurang S kuadrat pangkat 3. Jadi kita tentukan turunan kedua dari fs sama dengan S dalam kurung S dikurang S kuadrat per tutup kurung pangkat 3. Jadi di sini yang pertama kita tulis dulu fs sama dengan S 1 dikurang S pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Kemudian kita turunkan, kita tentukan dulu turunan yang pertama. Itu sama dengan S 3S. 3S kita 3-nya ini kita turunkan ke depan, 3S 1 dikurang 2 S pangkat 2 tutup kurung 3 dikurang 1 dikali dengan 2S. 2S ini kita dapat dari S kuadrat, kita turunkan menjadi 2S. Jadi sama dengan 3S 1 S kuadrat pangkat 2 S 2S. Ini kita bisa jadikan menjadi 6S kuadrat 1 dikurang S pangkat 2 juga pangkat 2. Kemudian kita tentukan turunan keduanya sama dengan 6S kuadrat dikali dengan 2 ini kita turunkan ke depan, kemudian 1 dikurang S kuadrat, yang di dalam masih tetap, ini menjadi 1, 2 dikurang 1, lalu yang di dalam S kuadrat kita turunkan menjadi 2S.
kemudian sama dengan 12s kuadrat. Ini kita kalikan dalam kurung 1 dikurang s pangkat 2 pangkat 1, ke pangkat 1 kita tidak usah tulis 2s. Kemudian 24s pangkat 3 1 dikurang s pangkat 2. Kenapa ini jadi s pangkat 3? Karena 2s kita kalikan dengan ini menjadinya 12 dikali 2 menjadi 24. 2s2 kuadrat dikali dengan s jadinya s pangkat 3. Kemudian tadi dibilang bahwa kita disuruh tentukan turunan kedua, kemudian kita tentukan dengan 2. Jadi kita ganti fs ini dengan angka 2. Jadi di sini kita tadi sudah dapatkan 20 turunan keduanya itu 24s pangkat 3 tutup kurung buka kurung 1 dikurang s pangkat 2 jadinya 24. 2 pangkat 3 1 dikurang s yang kita ganti dengan 2 pangkat 2 dan sama dengan ini kita dapatkan itu 24 dikali dengan 8, kemudian 1 dikurang dengan 4, kita dapatkan 192 dalam kurung negatif 3. 192 kita dapat dari 24 dikali 8, negatif 3 kita dapat dari 1 dikurang 4. Kemudian kita kalikan 192 dikali dengan negatif 3. Kita dapatkan hasilnya 576. Dan inilah hasil dari turunan kedua dengan s kita gantikan dengan 2. Soal keempat, tentukan turunan pertama dari x kuadrat ditambah 2x kuadrat y ditambah 3x sama dengan 0. Kita disuruh tentukan turunan pertama. Berarti langkah yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu x kuadrat ditambah 2x kuadrat y ditambah 3x y sama dengan 0. Untuk menentukan turunan pertama dari pemfaktoran ini kita menggunakan cara turunan implisit, yaitu ini kita turunkan menjadi 2x ditambah ini 2x pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x y ditambah dengan 2x kuadrat dx per dx. Karena ini kita turunkan, maka kita menggunakan dengan dx per dx ditambah 3y ditambah 3x dx per dx sama dengan 0. Kemudian 2x kuadrat dx per dx ditambah 3x dx per dx. Ini kita dapatkan dari ini yang ada dx per dx nya kita tetapkan di sebelah kiri, kemudian yang tidak ada dx nya, dx per dx nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif 2x dikurang 4xy dikurang 3y. Kemudian dx per dx 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan negatif. Kita keluarkan negatifnya ini, maka kita buka kurung menjadi 2x ditambah
4xy tambah 3y. Kemudian kita tuliskan dx per dx 2x kuadrat tambah 3x sama dengan negatif 2x tambah 4xy tambah 3x. Nah, untuk menghilangkan 2x kuadrat ditambah 3x, kita harus baginya itu dibagi 2x per 2 ditambah 3x. Lalu ini juga, jika di sebelah kiri kita bagi, maka di sebelah kanan juga kita bagi dengan penyebut yang sama. 2x kuadrat ditambah 3x. Kemudian ini kita coret. Didapatlah dx per dx sama dengan negatif 2x per ditambah 4xy ditambah 3x per 2x kuadrat tambah 3x. Inilah hasil turunan pertama dari 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat y ditambah 3x y sama dengan 0. Kita cari dengan menggunakan rumus implisit. Turunan implisit kita dapatkan hasilnya negatif 2x ditambah 4xy ditambah 3x per 2x kuadrat ditambah 3x.